siang, sore, malam di seluruh Indonesia atau dimanapun Sobat BNN berada. Di episode kali ini kita akan ngobrol santai lagi, tapi narasumber kali ini adalah dari tim rehabilitasi. Di sebelah saya sudah ada Mas Hari. Halo, selamat pagi Mas Hari. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih sudah bergabung di podcast kali ini. Iya. Kita akan membahas tentunya tentang rehabilitasi ya. Kalau di bagian rehabilitasi itu layanan yang ada apa aja gitu. Kalau misalkan orang ke BNN nih datang ke bagian rehabilitasi itu kita bisa dapat layanan apa aja. Untuk bidang rehabilitasi itu sendiri ada 3 program sebenarnya kami laksanakan. Yang pertama yaitu layanan dari SKHPN atau Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika. Yang kedua layanan rehabilitasi rawat jalan. Yang ketiga itu namanya program IBM, intervensi berbasis masyarakat, yaitu pada dasarnya rehabilitasi itu dilakukan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Yang dalam hal ini ya tahun ini kita melaksanakan IBM di Desa Kasial, seperti itu. Kalau untuk IBM ini maksudnya rehabilitasi yang dilakukan masyarakat langsung itu dalam bentuk seperti apa gitu kira-kira rehabilitasi yang bisa dilakukan masyarakatnya? Untuk IBM Desa Kasial yang dilakukannya yaitu seperti kunjungan kepada pencandu atau pengguna narkoba. Kalau biasa paling ringan ya obat-obatan kayak gitu. Habis itu kayak edukasi, habis itu seperti pertemuan kelompok. Kelompok di sini khususnya untuk keluarga dan kliennya seperti itu. Habis itu sosialisasi dan sampai pendampingan pemulihan seperti itu. Ya, kita kembali ke layanan pertama tadi ya, tentang SKHPN gitu. Jadi mungkin kalau sobat BNN yang belum tahu gitu, untuk harganya kira-kira berapa SKHPN di BNN sendiri? Untuk biaya SKHPN sebenarnya nggak di BNN sini aja, seluruh BNN se-Indonesia biayanya 290.000. Itu sudah termasuk pemeriksaan urin sebanyak 7 parameter. 7 ya, baik. Kalau untuk rawat inap nih yang jadi apa namanya tuh program utama lah gitu intinya ketika kita mau menyembuhkan gitu seorang pecandu otomatis harus direhabilitasi. Nah, kalau untuk rawat inap itu proses rehabnya kira-kira berapa lama? Kalau rawat inap untuk di BNN Katabalong sendiri sebenarnya belum cukup fasilitasnya. Cuman kalau untuk rawat inap itu sendiri lama terapinya itu minimal 6 bulan. 6 bulan. Tapi kita lihat lagi biasanya dari hasil asesmen dari pemeriksaan medisnya itu dilihat keparahan dari klien itu. Jadi nanti disesuaikan terapinya berapa lama. Kalau untuk di BNN Katabalong sendiri kita masih melaksanakan rawat jalan. Rawat jalan itu dibagi 2 lagi. Dibagi 2 lamanya. Ada yang intensif. Habis itu ada yang reguler. Intensif itu pertemuannya bisa 8 sampai 24 kali. Kalau reguler itu 6 sampai 12 kali saja. Berapa kali dalam seminggu itu pertemuannya? Kalau pertemuan per minggu biasanya kita lihat lagi. Kita menjadwalkannya itu melihat dari kondisi klien setiap kali datang. Misalnya dalam 1 minggu dia masih ada nakal nih misalnya menggunakan, kita turunin lagi harinya, kita lebih dekatkan. Misalnya 7 hari kita perpendek jadi 5 hari. Kalau masih pakai 5 hari kita perpendek lagi 3 hari. Tujuannya supaya tidak ada penggunaan di jangka waktu dia nanti pulang pas saat rawat jalan seperti itu. Berarti kalau di total paling lama tuh berapa lama rawat jalannya? Kalau dari BNN Katabalong bidang rehab ya, pernah paling lama itu sekitar hampir 18 kali pertemuan. Kalau dihitung bulan kira-kira berapa? 18 kali ya? 3 bulanan, hampir 3 bulan. Karena intensif itu pertemuannya. Terus gimana kondisi ininya pecandunya setelah rehab biasanya seperti apa? Apakah bisa sembuh total atau mungkin ada kemungkinan relapse lagi atau menggunakan kembali narkobanya? Untuk rehabilitasi ini sendiri jaminannya sebenarnya pada diri klien itu sendiri kayak gitu. Cuman ya kebanyakan pulih aja gitu. Pulih sebutannya ya bukan sembuh total gitu, pulih seperti itu.
Ya, berarti kalau kita simpulkan ya, berarti untuk yang mendukung kesembuhan dari seorang pecandu itu selain dari dirinya sendiri, juga dari dukungan keluarga. Iya. Yang mana keluarga itu orang terdekat gitu ya pastinya. Nah, kemudian untuk metode dalam proses rehabilitasinya itu seperti apa? Metodenya simpel aja sebenarnya. Yang pasti ada pemeriksaan medis oleh dokter, sehabis itu ada konseling dilakukan oleh psikolog atau konselor adiksi di klinik kayak gitu. Biasanya konselor atau psikolog ini lebih menekankan di the power of words gitu. Karena kan kata-kata itu bikin termotivasi seseorang untuk sembuh kayak gitu. Seperti itu aja. Kalau misalkan kondisi tertentu itu bisa dirawat jalan, tapi ada nggak kondisi tertentu yang nggak bisa dirawat jalan tapi hanya bisa dirawat inap gitu? Kira-kira kondisi yang separah apa yang harus rawat inap? Itu ada pemeriksaannya sebenarnya. Pertama itu dari screeningnya. Nanti di screening itu ada hasil skornya. Itu yang menentukan seseorang itu layak dirawat inap atau layak dirawat jalan. Ya rawat jalan seperti itu. Kalau hasilnya misalnya rendah, dia rawat jalan. Kalau rawat inap itu hasilnya biasanya lebih gendut atau gemuk gitu skornya. Nah, jadi kalau misalkan nih ada sobat BNN gitu yang mungkin orang terdekatnya atau temannya gitu ada yang menjadi pecandu gitu dan mau tahu bagaimana tahapan atau prosedur untuk rehabilitasi itu kira-kira tahapan dari awalnya seperti apa? Misalkan mendaftar dulu gitu, bagaimana? Sebenarnya untuk tahapannya itu simpel. Seperti apa sih? Misalnya datang, wajib didampingi. Ingin rehab wajib didampingi ya kawan-kawan ya. Jangan datang sendiri kayak gitu. Karena kan sebelumnya sudah dikatakan peran keluarga dan lingkungan atau orang terdekat itu penting. Hanya pas datang didampingi, cukup membawa KTP yang bersangkutan sama KTP walinya. Kalau dia masih pelajar, bawa kartu keluarga seperti itu. Habis datang melakukan screening, lalu penentuan jadwal untuk asesmen dan konseling seperti itu. Nah, yang mungkin ditunggu-tunggu juga info biayanya berapa ya kalau rawat jalan di BNN Kabupaten Tabalong khususnya? Untuk rawat jalan sendiri buat sobat BNN biayanya gratis ya kawannya, gratis gitu. Jadi sudah dengar nih kawan-kawan kan biaya gratis, artinya jangan takut, jangan malu daripada terlambat kan kayak gitu. Itu benar-benar 100% gratis? Gratis atau 100%. 100% gratis, 100% gratis. Ya, jadi sobat BNN yang mungkin punya kenalan gitu atau punya orang terdekat yang terkena narkoba bisa diarahkan untuk rehab. Jadi harus berani rehab ya, jangan takut karena biayanya semuanya gratis di BNN. Oke. Selanjutnya untuk penanganan pertama nih kalau misalkan kita menemukan seseorang yang mungkin kita tahu dia terkena narkoba, kira-kira apa langkah pertama yang bisa kita lakukan gitu sebelum yang tentunya nantinya kita arahkan juga untuk rehab, tapi mungkin langkah pertama dulu kita bisa melakukan apa gitu. Kalau orang umum kan biasanya mikirnya langsung dibawa rehab kayak gitu. Sebenarnya untuk penanganan pertama kita komunikasikan dulu. Komunikasikan dengan yang bersangkutan, alasannya kenapa sampai make, kenapa sampai ini, ada masalah apa kayak gitu. Kita nggak bisa serta-merta oh dia make langsung kita bawa rehab. Siapa tahu dia nggak mau. Artinya kalau dia percuma dia nggak ada bibit motivasi buat sembuh dia karena paksaan kan gitu hitungannya. Makanya kita komunikasikan, lebih ke komunikasinya, pendekatan dari orang terdekat atau keluarga. Jadi tempat curhat ya curhat dulu di situ deh. Nanti kan kalau masyarakat atau yang bersangkutan sudah tenang gitu baru ditawarin kayak gitu, mau nggak rehab kayak gitu gratis, daripada kayak gini-gini terus nanti kan efek kedepannya merugikan diri sendiri kayak gitu, bahkan sampai merugikan orang lain gitu. Dikasih tahu aja kayak gitu. Nah, mungkin ada yang belum tahu gitu ya, kalau misalkan kita datang untuk rehab kira-kira bakalan ditangkap nggak ya? Mungkin ini jadi ketakutan tersendiri gitu. Kenapa mungkin orang jadi takut rehab mungkin karena takut ditangkap. Kira-kira gimana tanggapannya? Untuk rehabilitasi itu sendiri nggak bakalan ditangkap. Malah di sini kami yang membantu Anda, kayak gitu. Anda membantu kami membantu Anda. Kita saling bertukar keuntungan seperti itu. Anda pulih, kami senang. Nah seperti itu kan.
Ya, jadi intinya kalau datang sendiri untuk rehab itu tidak akan ditangkap gitu, dan intinya harus berani rehab dan jangan mengulangi lagi menggunakan narkoba. Ya, terakhir pesan dari Mas Hari kira-kira untuk masyarakat di luar sana dan sobat BNN pada umumnya gitu, apa yang bisa disampaikan terkait rehabilitasi ini? Pesan-pesan apa? Untuk sobat BNN di luar sana, sama seperti mbaknya tadi, jangan takut untuk rehabilitasi. Tidak ada urusan tangkap menangkap di rehabilitasi. Ayo rehabilitasi sebelum terlambat, sebelum merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri saja. Ya, jadi intinya 3 kata yang harus diingat oleh sobat BNN adalah berani tolak, berani rehab, dan berani lapor jika menemukan kasus-kasus narkoba. Oke, akhir kata sekian dulu untuk podcast hari ini. Jangan lupa untuk selalu say no to drugs. War on drugs, Dalas hangit kada narkoba. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.